apabila ada suatu perkumpulan, suatu majelis, kemudian majelis tersebut tidak ditutup dengan membaca salawat, maka berbau seperti bangkai. Maka hendaklah supaya kita ini jangan sampai ketika duduk atau bermajelis, kemudian kita berpisah-pisah, majelis tersebut membawakan suatu mudarat kepada kita yang diistilahkan oleh Rasulullah itu berbau seperti bangkai. Hendaklah kita tutup dengan majelis dengan salawat. Macam-macam sudah kita jelaskan kemarin, seperti majelis bersalamatan, bertahlilan, seperti bermajelis majelis ta'lim, atau bahkan kita berduduk-dudukan biasa saja. Hendaklah ketika kita seusai majelis, kita bersama-sama membaca salawat, sama dengan sembahyang yang kita laksanakan 5 waktu. Itu termasuk juga majelis wirid, majelis tafakur, majelis zikir. Ketika sudah selesai pulang, kita membaca salawat sambil bersalam-salaman. Niscaya tidak dikatakan Nabi sebagaimana majelis nang berbau bangkai, berbau busuk. Fala gurwa ayatafarraqal musalluna alaihi min majlisihim an atyaba min khazanatil attar. Maka senantiasa bahwa bercerai atau berpisah oleh orang-orang nang bersalawat tadi, alaihi di atas itu majelis, min majlisihim dari majelis-majelis mereka, an atyaba min khazanatil attar, bahwa majelis tersebut lebih wangi daripada perbendaharaan parfum atau simpanan-simpanan parfum. Ada parfum yang lebih harum, parfum aku bahasa kita ini misik kasturi, parfum yang paling harum. Itu lebih kalah bau harumnya dengan orang yang ketika majelis dan ia bangkit bersama-sama kemudian membaca salawat. Sambil membaca salawat itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada minyak wangi yang paling harum. Cuman kita kadang mencium baunya. Wadzalika, dan alasan yang demikian itu, li'annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana atyabat thayyibin. Kenapa kalau kita bermajelis, berduduk-dudukan, berkumpul-kumpulan, ketika kita berpisah, kita membaca selawat, kita itu tercium bau wangi yang sangat luar biasa. Alasannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesosok makhluk yang paling harum dari segala yang harum-harum. Wa atharat tahirin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang nang paling suci, nang paling bersih dari segala orang-orang nang suci, orang-orang nang bersih. Wa kana, dan dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza takallama, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara, ya bahasa kita ngobrol di zaman para sahabat, imtala al majlis, maka penuhlah di sekeliling majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bi atyaba min rihil miski, dengan lebih harum daripada misik kasturi. Ini zaman para sahabat Nabi. Termasuk mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tercium bau harum, sampai Rasulullah itu tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Lalat ini kada mau hinggap di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Badan Rasulullah itu sangat harum. Sampai ada riwayat, kalau kada khilaf, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur, kemudian Rasulullah ini berpeluhan, berkeringat di dahinya. Diambil sendok dan botol, kemudian dikeriknya keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi,
dan dimasukkan di dalam botol, kemudian dijadikan wewangian oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ujar Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah tidak ada wewangian yang lebih harum daripada keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini lain keringat kita Pak Ayah. Jangan dicoba-coba. Ini keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai diceritakan dalam suatu kisah-kisah para wali Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang sering mengamalkan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini badannya tercium bau wangi. Nah, ini termasuk amaliyah supaya kita ini dicium oleh para malaikat Allah, para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala wangi. Akhirnya malaikat ini suka berkumpul dengan kita. Rahmatnya Allah ini suka berkumpul dengan kita apabila kita ini berbau wangi. Nah, ini penciuman para makhluk Allah yang kada kelihatan. Adapun kita makhluk dengan jin ini dihijab oleh Allah taala, didinding supaya kita ini kada mencium baunya. Andai kata kita mencium akan bau tersebut, nah sudah pasti kita ini kada mau terputus membaca salawat. Nah, makanya kita ini Pak disuruh suka ketujuh dengan yang wangi-wangi, dan kita ini ya dimakruhkan mencium nang bau nang kada nyaman. Jangan sampai ke masjid ketiak bebau, badan bebau, subuh sikat gigi supaya mulut kita ini kada bebau. Nah, kita ini disuruh oleh syariat kita Islam suka berwangi-wangian. Hendak berjumat pakai wangi-wangian, hendak ke majelis pakai wangi-wangian. Jangan kalau hendak ke mal, hendak belanja ke pasar, hendak berjalanan hanyar minyak wangi disemprot ke awakan. Sudah ke sembahyang Jumat, oh masya Allah badan bau keringat, katiak bebau. Nah, ini namanya kada adil, namanya kada adil. Makanya bagus kita Pak kemana-mana tuh membawa wewangian, membawa minyak wangi. Nah, hendak sembahyang bawa minyak wangi. Ini ada kisah orang Banjar Bahari, ujar guru kita, suka membagi minyak wangi itu ketika meninggal kuburnya bau wangi. Nah, makanya Ibu sudah berapa kali berpesan 3 buting nang kada pernah ketinggalan, pulpen, tasbih dengan minyak wangi ini kada pernah tertinggal kemana aja. Nah, masih ingatkah apa rahasianya? Nah, ini ujar guru kita Bahari, al-qalam simmatul ulama. Pulpen ini tandanya atau ciri khasnya para ulama, para ilmuwan bahasa kita. Nah, jadi kalau kita membawa pulpen kemana-mana, kita ini memakai ciri-cirinya para ulama. Nah, kemudian as-subhah tasbih simmatus sulaha. Ini ciri atau tandanya orang-orang nang soleh. Orang-orang nang soleh ini kemana-mana suka membawa tasbih. Ujar guru kita juga, apabila tasbih ini berada di baju kita, insya Allah dimintakan ampun oleh malaikat. Selama tasbih ini kita bawa kemana-mana, kita ini diampunikan oleh malaikat. Minimal teringat lamun hendak menggawi maksiat, aku membawa tasbih, rasa kada nyaman. Membawa tasbih hendak masuk ke WC, rasa kada nyaman. Nah, ada nang merem kita tasbih. Nah, ini simmah atau alamat tanda-tandanya para orang-orang soleh. Kemudian at-tibah, minyak wangi ini simmatul ukala, tandanya orang-orang nang cerdas. Nah, orang nang suka bawa wangian, kata Imam Syafi'i, otaknya bercerdas, akalnya bercerdas. Nah, lebih mudah dapat ide atau inspirasi kalau kita suka bawa wewangian. Nah, ujar guru kita, barang siapa nang terkumpul 3 macam ini tadi, maka ia mengumpulkan akan sifat-sifatnya para aulia, para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal andai kata bekerja kita kada kau membawa macam-macam, ketika sembahyang majelis taklim bawalah tasbih dengan minyak wangi. Ada kawan beri minyak wangi.
Nah, karena ujar Nabi salah satun la turadu, 3 hal ini jangan sampai ditolak. Kalau kita diberi 3 macam tadi jangan sampai ditolak. Apa aja 3 macam tadi? Assalam, yaitu salam. Kalau kita diberi salam lawan kawan kita jangan ditolak. Jawab salam tersebut. Haram ya, atau bahkan hukumnya berdosa kalau kita tidak menjawab salam si kawan tadi. Nah, kemudian atib, minyak wangi. Kalau kita diberi minyak wangi dengan kawan jangan ditolak walaupun baunya kada nyaman. Karena ini Rasulullah melarang kita menolak ketika orang memberi minyak wangi. Walaupun nanti habis dioleskan, dilapkan kemanakah, yang penting jangan ditolak. Nah, kemudian yang ketiga al-wasaid, bantal. Kalau ada orang memberi bantal lawan kita jangan ditolak. Nah, inilah cuman jarang lah yang ketiga inilah. Ini 3 macam tadi jangan ditolak. Salam, minyak wangi dengan bantal. Nah, bagus kita kemana-mana membawa minyak wangi. Mengamalkan amal orang dahulu ketika berkumpulan berbagi minyak wangi. Mudah-mudahan dapat karamahnya ketika meninggal kuburnya berbau harum. Nah, jangan HP-nya dibawa kemana-mana lah. Perlu kita supaya kalau badan kita harum ini jangan menyakiti orang lain. Kalau badan kita harum ini kada menyakiti orang lain. Bahkan andai kata badan kita harum ini bisa menyenangkan orang lain. Nah, sudah kita pahami aja bahwasanya menyenangkan orang lain ini sifatnya mendapat pahala. Idkhalus surur fi qalbil mu'min sedekah. Memasukkan kesenangan kepada orang-orang yang beriman itu jadi sedekah di sisi Allah taala. Nah, kita dicium kawan baunya wangi. Nah, kita termasuk menyenangkan orang tersebut. Kita bersedekah lawan orang yang mencium tadi. Nah, tukar minyak wangi dibawa. Botol nang halus saja. Nah, nang kayaknya kan halus lah. Tahan seminggu 2 minggu. Nah, pena badan berbau pakai minyak wangi. Nah, ini penciuman di sisi manusia. Tapi penciuman di sisi Allah Subhanahu wa taala disuruh di sisi para malaikat, di sisi para anbiya wal mursalin, yaitu adalah nang wangi ini adalah salawat. Nah, orang nang sifatnya bersalawat ini dicium oleh para makhluk Allah taala dalam keadaan wangi. Nah, kemudian wa kadzalika majlisun yudhkaru fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti demikian itu juga majelis apabila disebutkan di dalam majelis tersebut akan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanmu minhu raihatun thayyibatun, niscaya tumbuhlah atau terbitlah dari majelis tersebut oleh bebauan yang sangat wangi. Bahkan bau tersebut tahtarikus samawatis sab'a, ia membentang, membelah akan langit yang ketujuh, akan 7 langit, hatta tantahiya ilal arsy, sampai bau tersebut menembus ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yajidu, dan mencium akan wangian tersebut, kullu man, setiap apapun, khalaqahullahu, yang Allah taala ciptakan, raihaha, akan wangian tersebut, fil ardi, di muka bumi, ghairal insi wal jinni, selain manusia dan jin. Fa innahum, maka bahwasanya mereka manusia dan jin, law wajadu tilka raiha, apabila mendapati akan itu wangi tadi, lashtaghala kullu wahidin minhum, niscaya bersibuklah setiap masing-masing daripada mereka jin dan manusia tadi, biladzatiha, dengan kelezatan wangi tersebut, an ma'isyatihi, dari pekerjaannya. Nah, ini tadilah termasuk fadilah membaca selawat. Ujar Ibnul Jauzi tadi, apabila di suatu tempat tadi disebut-sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya wangi tersebut
di tempat tersebut akan menembus 7 lapis langit sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wangi tersebut akan tercium oleh siapapun ya yang Allah ta'ala ciptakan kecuali manusia dan jin. Ini termasuk fadilah orang yang suka membaca salawat. Wangi dicium oleh para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pian anggap nang kayak pohon tuh mati, kada bisi ruh, batu kada bisi ruh, pasir, tanah, banyu kada bisi ruh, hewan-hewan kada bisi ruh. Mereka tuh punya ruh yang ruhnya tersebut selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka apabila ya mencium akan wewangian, maka wewangian itu tersebut bersumber dari orang yang suka membaca salawat. Makanya guru-guru kita melajarakan suka mengumpulkan akan orang-orang membaca salawat atau menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Nah kayak kita malam Rabu tuh, nah kita baca apa? Muhammadun asyrafun a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu khalqillahi kullihimi. Kita ulang-ulang terus nama Muhammad. Insyaallah majelis nang malam Rabu tersebut itu akan dicium wanginya sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ujar Nabi tadi, yang kada mencium cuman manusia lawan. Nah itu berapa kali kita ulang-ulang itu? Banyak. Setiap hari Rabu itu amaliyah orang-orang para wali, para orang-orang soleh. Makanya kadang guru-guru kita mengumpulkan orang-orang supaya membaca maulid Nabi, maulid Burda, maulid Udiba, maulid Barzanji, maulid Simtud Duror atau Al-Habsyi, maulid Al-Ahzab itu dibaca supaya kampung tersebut ini walaupun tidak tercium wanginya oleh manusia-manusia sekeliling kita, mudah-mudahan para makhluknya Allah nang kada kelihatan nang gaib itu mencium kampung kita sebagai kampung nang wangi dengan salawat dan memuji nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini tinggal keyakinan kita aja masing-masing. Ada orang nang percaya maka maunya mengamalkan. Ada orang nang kada percaya. Nah orang nang kada percaya ini sifatnya rugi ketika nanti sampai kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala Allah ta'ala akan bangga kepada orang-orang yang suka berkumpulan membaca salawat. Kemudian orang ini tadi ingkar, Bapak